Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kety Fakila Nazni dari kelas 12. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat. Visi tidak terlepas dari kehidupan manusia yang pada dasarnya memiliki ambisi untuk berkehidupan yang lebih baik. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan sempurna dengan memiliki akal yang dapat berpikir sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukan. Begitupun saya pada hari ini dapat dengan jelas mengatakan apa yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan ke depannya. Dimulai dari jejak saya di SMA yang sudah berada di penghujung akhir kelas 12. Dari sejak kelas 12 sampai 12 saya dapat rajin bertanggung jawab dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan kepada saya. Lalu untuk tahapan selanjutnya, saya akan memiliki impian untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik Indonesia yang bernama Universitas Indonesia. Pada jurusan manajemen dan bisnis, saya akan mengikuti beberapa organisasi yang memberi saya pengalaman dan pengembangan diri yang bermanfaat bagi diri saya dan juga orang lain. Yaitu programnya bernama Sekolah Non-Formal yang akan mengajarkan kepada anak-anak yang ada di wilayah sekitar Depok. Dan saya memiliki target untuk lulus dalam rentang waktu 3,5 sampai 4 tahun. Di samping itu, tidak lupa untuk bersosialisasi dengan relasi yang lebih luas daripada sebelumnya untuk memberi saya banyak pengalaman hidup. Saya akan berkarya sesuai dengan bidang yang saya sebelumnya telah pelajari di Universitas Indonesia, yaitu sebagai marketing eksekutif di satu perusahaan yang ada di Indonesia. Di samping itu, dalam rentang beberapa tahun, saya memiliki ambisi untuk mendirikan sebuah usaha yang berbasis kerajinan tangan yang memperkerjakan khususnya para ibu tunggal, pengangguran, dan para remaja yang ingin memiliki penghasilan sendiri. Karena saya ingin apa yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi pribadi yang sukses. Untuk melangsungkan kehidupan di luar pendidikan dan karir, saya berkeinginan untuk menikah pada rentang umur 25 sampai 27 tahun dan memiliki hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap orang punya mimpi, siapapun boleh bermimpi, tetapi yang terpenting adalah jadikanlah mimpimu menjadi kenyataan. Lalu ada visi tentang kebangsaan. Indonesia adalah negara majemuk yang sangat besar, maka terbilang agak sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat dan di mana kualitas SDM bahasa Indonesia masih tergolong rendah. Maka dengan ini saya berkeinginan untuk mendirikan sekolah gratis di berbagai daerah serta adanya perpustakaan keliling agar tingkat membaca masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Yang kita lihat saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan karena faktor tingkat pendidikan yang rendah, sehingga keterampilannya rendah juga. Kurangnya lapangan pekerjaan. Saat ini banyak sekali tenaga kerja asing terutama dari negara Cina yang datang bekerja di Indonesia sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat itu sendiri. Saya pernah melihat tayangan berbagai pedesaan di YouTube, begitu banyak masyarakat yang tidak sejahtera yang membuat kerajinan tangan tetapi mereka menjual dengan harga yang murah karena menyesuaikan kondisi. Para lansia juga masih bekerja, seharusnya mereka mendapatkan bantuan sosial yang merata dari pemerintah. Saya memiliki keinginan untuk membangun usaha berbasis kerajinan tangan sehingga dapat mewadai para tenaga terampil untuk mendistribusikan karyanya sehingga dapat dijual dengan harga sesuai dan menyerap tenaga kerja. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait lingkungan, yang kita tahu bahwa para pejuang telah mengorbankan dirinya untuk mempertahankan bangsa ini yang memiliki beragam sumber daya alam yang tak terhingga dari Sabang sampai Merauke. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu kualitas udara di Indonesia semakin memburuk yang dapat membahayakan sistem pernapasan. Hal ini salah satunya disebabkan karena banyaknya kendaraan pribadi yang beroperasi setiap hari, sampah yang dibuang sembarangan yang menyebabkan banjir di berbagai wilayah, bahkan sungai pun penuh dengan sampah. Maka saya berencana untuk usaha yang saya dirikan, saya berencana untuk memakai kemasan yang dapat didaur ulang.
Dan untuk mengurangi aktivitas pemanasan global, saya akan mensosialisasikan pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dan membuang sampah pada tempatnya, dan hidup sehat dengan mengurangi polusi dengan bersepeda. Sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa ini, kita harus lebih peduli lagi terhadap permasalahan yang terjadi untuk semangat persatuan dan kesatuan, karena kita semua satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.